أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل قبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله ورحمة الله عليهم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين birahmatillah bisyafa'ati rasulillah bibarakati majelis ilmi bibarakati hadrus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassafa'ah, wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniyati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam tempat yang sama, waktu yang sama, orangnya sama, kitabnya sama, sing teko ya sama. Iki kiai pancet. Nggih, sing penting mugi-mugi barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah Sabtu kemarin kalau diamanai kali Tebu Ireng untuk menjadi moderator kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Masjid Agung Gresik. Angsal kenang-kenang kitab saking kiai kula niki, asli niki. Yo. Diparingi kitab kula kali kiai kula. Alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah. Halaman 10 terakhir kita membahas ya alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan iku setengah saking rijal. Rijal niki balik ten ndokure alinea sing ndokur. Firqatun utawi ana kumpulan, ana kelompok, ana golongan. Iyat bauna kang padha anut sapa firqah. Ra'a Muhammad abduh ing pemikirane Muhammad abduh war rasyid ridho lan rasyid ridho wa ya'khuduna lan ngalap sapa firqah min bid'ati Muhammad ibni Abdul Wahhab bil Najdi. Mereka mengambil bid'ah dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, pendiri Wahabi niki, wa Ahmad bin Taimiyata, lan mereka mengambil bid'ah
dari Imam Ibnu Taimiyah. Wa tilmidaihi lan mengambil bid'ah dari dua murid Imam Ibnu Taimiyah. Rupane Ibnul Qayyimi, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Wa Bani Abdul Hadi lan Imam Ibnu Abdul Hadi. Faharramu mongko mengharamkan sapa firqah ma ing barang ajma'a kang wis disepakati sapa al muslimuna wong muslim kabeh ala nadbihi ing ngatasé kesunahane mah. Jadi ada kelompok yang muncul, Pak, yang dulu sejak salaf sampai abad ke-19 akhir atau abad 20 awal itu sudah ajma', disepakati para ulama, bahkan disepakati orang-orang muslim. Moro-moro muncul firqah, aliran yang amal itu disunahkan oleh ijma' ulama, oleh kelompok ini dibid'ahkan. Wa huwa lan utawi ma ajma'al muslimuna ala nadbi, dan perkara yang disepakati kaum muslimin atas sunahan amal iku as-safaru lunga li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, marang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafuhum lan padha nulayani sapa firqah ing ajma'ul muslimun fima ing dalem barang dzukira kang den sebutno wa ghairihi lan liyane dzukira. Qala berpendapat sapa Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, fi fatawihi ing dalam kitab fatwanya. Jadi ada amalan ziarah kubur kepada Rasulullah itu oleh kelompok mereka diharamkan, Pak. Faharramu, mereka mengharamkan ziarah kubur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menulis di sini contoh. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawih, menukil dari kitab fatwa Majmu'ul Fatawanya Imam Ibnu Taimiyah ngeten. Artinya Imam Taimiyah niku menyatakan wa idza syafara, lan tatkalane lunga sapa wong liitika di krana nikotaken ziarah mau, annaha setuhune ziarah ai tegese ziarata qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taatun iku taat, dadi amal taat, kana mongko ana apa zalika mengkono tinutur iku muharraman, hukume haram bi ijma'il muslimin, kelawan kesepakatan kaum muslim. Fasara mongko dadi apa atahrimu mengharamkan minal amri saking perkara al maqtu'i kang wis diputus apa bihi kelawan al amr. Jadi ada pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya niku mengatakan ziarah kubur Nabi hukumnya haram. Dan siapa yang meyakini ziarah kubur Nabi itu, maka Ibnu Taimiyah mengatakan dasarnya biijma'il muslimun, biijma'il muslimin, kesepakatan orang-orang muslim. Hati-hati, Pak. Sinten Ibnu Taimiyah, beliau adalah rujukan dari kelompok-kelompok Wahabi, kelompok Salafi. Rujukannya ngoten. Nah, coba kita bedah nggih, biar agak gamblang. Sebelumnya sampai lihat di alinea atasnya, Pak. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan dulu
sebelum tahun 1330 Hijriah utawa 1912 Masehi, sebelum itu kata Mbah Hasyim, keagamaan masyarakat Jawa itu mayoritas mazhab Syafi'i. Akidahnya ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ikut Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali dan ikut Imam Hasan Az-Zazili. Niku sampun diikuti oleh masyarakat Jawa sebelum tahun 1900 Masehi. Lah kok moro-moro muncul apa azabun mutanawwi'atun, ana kelompok-kelompok anyar yang macam-macam, wara'un mutadafi'atun, dan mereka berpendapat yang nyeleneh. Nyeleneh Pak, pendapatnya nyeleneh, pertentangan. Waqwalun mutadharibatun, dan perkataan mereka mudah menghantam, mudah menyalahkan, mudah menyesatkan, mudah menerakakan, pokoknya gampang nyerang nih. Mutada fi'atun, mutada ribatun, warijalun mutajadzibatun, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya ini nyeleneh. Nyeleneh, apa artinya nyeleneh itu? Mereka itu gambaran perilakunya, pemikirannya, penampilannya beda dengan masyarakat Jawa. Unik. Kalau sekarang digambarkan dengan RCTI. Apa itu Pak? RCTI, cingkrang. Dulu ndak ada cingkrangnya wong Jawa nang sawah, bukan ibadah. Lah kok moro-moro ana wong anyar azabun mutanawwi'atun, anyar teko. Ini kata Mbah Hasyim nyeleneh, kelompok nyeleneh. Bangunan kultur agama masyarakat Jawa kata Mbah Hasyim itu berpegang teguh kepada ulama salaf. Salah satunya gambaran ulama salaf itu diajarkan, dipraktekkan, dilestarikan oleh Wali Songo. Sebab Wali Songo itu semua Pak, itu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Al-Asy'ari, tasawufnya Al-Ghazali. Jadi siapa yang diangkat menjadi Wali Songo, termasuk Kanjeng Sunan Giri rahimahullah, harus khatam kitab Ihya Ulumuddin. Khatam kitab Ihya Ulumuddin. Lek gak senau niku bener saged Pak. Itu prinsip dalam berdakwah. Ya. Menganut mazhab yang jelas kata Mbah Hasyim Syafi'i. Memegang teguh kitab-kitab ulama, kitab kondeng yang muktabar, sanadnya jelas. Niku masyarakat Jawa dahulu. Jadi kitabnya jelas, muktabar, sapa gurune, ngaji nang ndi. Ya, niku sapa sing ngarang, sampai pada sanad keilmuan pengarang kitab. Orang Jawa waktu itu kata Mbah Hasyim mencintai keluarga Nabi, mencintai para ulama, mencintai para wali, dekat dengan orang-orang soleh. Mereka terbiasa tawassul, tabarruk, haul, manakib, burdah, sholawatan, selamatan, dan sebagainya, talqin mayit, dan sebagainya. Itu semua kata Mbah Hasyim adalah amaliyah orang-orang Jawa sebelum tahun 1912 Masehi. Jelas nggih? Ana kitabe, Pak. Para hadirin rahimakumullah. Jadi Mbah Hasyim ini terang-terangan menulis
ono golongan anyar, mereka pengikut dari Syekh Muhammad Abduh Mesir, Puritanisme, kembali pada Quran dan hadis. Mereka menganut Syekh Rasyid Ridho, murid Muhammad Abduh. Mereka mengambil bid'ahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, sing wafat tahun 1792 Masehi di Diriyah, Arab Saudi. Lek sampean kepingin roh makame pendiri Wahabi, Jeddah, dari Jeddah mungkin sekitar 10 kilo ke tenggara niku, gak keurus blas makamnya, banyak tikusnya itu ya. Mereka juga pengikut dari sinten Ibnu Taimiyah, yang jelas-jelas dalam kitabnya dikatakan Basim faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbih. Mereka mengharamkan amal sunnah yang sepakati orang-orang muslim oleh Ibnu Taimiyah dan pengikutnya dikatakan haram. Gak bahaya deh Pak. Nah, makanya mereka berani membunuh, berani mengebom, mateni, ya, karena mereka punya prinsip amal kita lek nang kuburan haram Pak, haram. Sampai misalnya nang Mbah Giri ziarah wali, lek kelompok ini kelompok dominan dipenggal sampean, haram hukumnya, jelas ge. Kemudian contoh yang diharamkan oleh Ibnu Taimiyah, sinten Taimiyah niku ulama sing cerdas luar biasa, pengarang kitab yang banyak, yang wafat tahun 1317 Masehi di Damaskus, Suriah. Coba sampean golek Google Pak, lek wong Wahabi gak oleh dikejing kuburane, gak oleh disemen kuburane, gak oleh dukur kuburane. Sampean tingali ten makam kompleknya Ibnu Taimiyah niku ada 3 makam ulama besar. Sing tengah Ibnu Taimiyah, sebelah kanannya Imam Ibnu Shalah, ngarepe Imam Az-Zahabi, kedua muridnya. Itu sak meni dukure, kejenge sak meni dukure, sak meter Pak. Padahal ini rujukannya ulama Salafi Wahabi yang mengatakan haram dikejing, haram dipatok, haram di ini. Lho, rujukane makame sak meter dukure. Yes, koplak nih ya Allah. Jadi contoh yang diharamkan apa? Wa huwa safaru li ziyaratin nabi li ziyarati qabri Rasulillah. Sing diharamkan mereka salah satunya amal yang sunnahkan, disepakati ulama ahlus sunnah wal jamaah, disepakati ulama salaf, hukumnya sunnah ziarah kubur Nabi. Oleh Ibnu Taimiyah dihukumi haram. Siji contoh nih, wakeh sing diharamno lho Pak, wakeh sing diharamno. Mereka pasti sama dengan Ibnu Taimiyah podo. Lek ceramah nang Google nang YouTube pasti ngeten, menurut ijma ulama. Nggih ta? Coba aman tingali Pak. Menurut ulama, para ulama, ulama endi sih iku maksudnya? Jadi ono gurune. Jadi Ibnu Taimiyah setiap mengatakan fatwa pasti mengatakan bi ijma'il muslimin. Ini kesepakatan kaum muslim, padahal bukan. Mereka kelompok aqliyah, mereka kelompok minoritas. Sedangkan yang sunnah kelompok yang mayoritas. Ini sudah cacat logika Pak. Ketika sebuah minoritas mengatakan ijma melawan mayoritas, juga masuk akal Pak. Tidak masuk di akal. Contoh lah misalnya Saindro ono 20 RT. Contoh mawon nggih. Kok sak RT gak 7,
tiba-tiba menyimpulkan sak intro gak setuju. Koplak mboten, Mbak? Koplak. Hati-hati. Sampai saat ini sama. Ustaz-ustaz Wahabi Salafi lek ceramah no Google, no medsos, ijma ulama. Menurut para ulama, ngono ae. Jariku sebutno Bin Bas, Soleh Utsaimin, Syekh Alu, Soleh Fauzan, ya. Kemudian sinten malih? Abdul Aziz bin Bas, sebutno ngoten lho. Ojo kemudian berdalih dengan nama ulama. Oh ternyata gurunya yang ngeten sama. Titik ijma ulama. Ziarah kubur Nabi ijma ulama. Nah lek senau kitab itu gak kitab liyane gak ono perbandingan, ya fanatik akhirnya, Pak. Dikatakan sapa ziarah kubur wali itu haram. Bahaya. Nggih. Niki perlu diluruskan nggih. Lah, contoh-contoh fatwa seperti itu para hadirin rahimakumullah. Kita tegaskan Imam Ibnu Taimiyah memang ulama besar. Tetapi pemikirannya selalu berbeda dengan mayoritas ulama waktu itu. Dan oleh penganutnya dikatakan Ibnu Taimiyah adalah ulama salaf. Ayo dikaji. Betul enggak Ibnu Taimiyah ulama salaf? Rujukan kitab malih. Sinten sing dikatakan ulama salaf sinten? Kalau para kiai, para ulama dalam kitab Tuhfatul Murid karangannya Imam Ibrahim Al-Baijuri Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1800 tidak masih di Kairo Mesir itu mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sebetulnya mereka lah pengikut salaf. Orang-orang yang tidak mengikuti 4 mazhab, anti mazhab, maka sebetulnya mereka bukan pengikut salaf, mengaku mengikuti salaf. Yang kedua, Ibnu Taimiyah wafat tahun pinten? Beliau wafat tahun 1317 Masehi. Utawa lek Hijriyah 728 Hijriyah. Para ulama memang beda pendapat, Pak, tentang periode ulama salaf. Dalam kitab Rawdatul Ulama wa Nufadul Fadhala niku dijelaskan oleh Imam An-Janawisti rahimahullah ada 3 pendapat periode ulama salaf sebelum 300 Hijriyah. Atau 913 Masehi. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sebelum 400 Hijriyah atau 1013 Masehi. Pendapat ketiga sebelum 500 Hijriyah atau 1113 Masehi. Cuma para ulama sepakat, Pak, mayoritas memilih periode ulama salaf itu mayoritas 300 Hijriyah, maksimal 300 Hijriyah atau 913 Masehi. Tak baleni 300 Hijriyah. Selebihnya bukan salaf tetapi ulama kholaf. Nah, Ibnu Taimiyah niki wafat tahun 728 Masehi. Pirang tahun dari salaf sama nitung niku. Salaf 300. Ibnu Taimiyah wafat 728 Masehi. Hampir 400 tahun dari periode salaf. Berarti jelas gamblang bahwa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu bukan ulama salaf, tetapi disalaf-salafkan oleh pengikutnya sendiri. Ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ya, periode ulama salaf. Ayo, Imam Hanafi rahimahullah
wafat tahun 150 Hijriyah utawa 727 Masehi di Baghdad. Meninggalnya Imam Hanafi, lahir Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, wafat tahun 1709 Hijriyah utawa 796 Masehi di Baqi Madinah. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Masehi utawa 820 Hijriyah utawa 820 Masehi di Fustat Mesir. Imam Hambali sing wafat tahun 241 Masehi atau 241 Hijriyah atau 855 Masehi di Baghdad, Irak. Ayo, kira-kira 4 imam ini wafate sakdurunge apa sakmare 300 Hijriyah? Sakdurunge. Berarti 4 mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali adalah 4 ulama salaf. Logika keilmuan, logika istimbatul hukmi, logika muqallid, kalau mereka mengaku pengikut salaf, seharusnya mereka mengikuti salah satu 4 mazhab. Seharusnya, Pak. Lah kok melok itu Taimiyah sing wafat tahun 700-an Hijriyah. Lo enggak masuk belas nih. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Paham ya? Paham ya? Jadi itu yang dimaksud periode salaf. Ojo sampai dibengkok-bengkokkan. Makanya mengapa saya lek ngaji, Pak, takoni wong, sampai lek ngaji kok ono tahun wafatnya kiai ulama. Saya ingin meluruskan, ndi ulama salaf, ndi ulama khalaf, mana ulama mutaqaddimin, mana ulama mutaakhirin. Cek jelas ngoten Pak posisi ini. Ndi ulama salafi, ndi ulama madzhab, cek jelas ngoten posisi ini. Sebab saat ini kata kiai ulama ustadz yang ngaji nggak jelas no belas tentang hal ini, gak jelas. Bahkan yang sewu gak ngeremeh no, Pak. Banyak ustadz kita nggak paham tentang periode ulama salaf. Ndi kiai sing mazhab Syafi'i, ndi ulama sing mazhab Hambali, gak jelas. Sekarang umat butuh ngeten niki nyampunten, Pak. Guru saya mengatakan, wayahe jelas no posisi ulama ahlu sunnah wal jamaah di tengah manusia, di tengah umat, agar mereka dan kita selamat dari gangguan kelompok-kelompok yang baru tersebut. Para hadirin rahimakumullah. Lek ngaji semangat kula niki ya. Jadi mereka selalu mengklaim ijma ulama. Harusnya Pak, ngapunten nggih. Lek belajar tentang usul fikih, qawaidul fikih, ulumul hadis dan sebagainya, mereka seharusnya jujur. Hadis riwayat ini, ulama ini, namanya ini. Ngoten niku keilmuan. Bukan kemudian menjelaskan menurut ulama semua mengatakan semua ndi. Gregetno aku. Mosok ben ngrungokno ngaji ngono ae. Menurut ulama. Ya, menurut ulama sampean dhewe ngono lho, Pak. Aja nggeret liyane. Nggih. Nah, tidak bisa diklaim seperti itu, tidak bisa. Coba sampai ningali kitab-kitab para ulama NU, Pak. Kayak ngeten niki, Mbah Hasyim. Menukil ulama menurut Imam Hanafi, menurut Imam Az-Zarruq, Imam Al-Bahid, Imam jelas. Nggih, wonten rujukane. Nggih. Sesuai niki. Jadi jadi ziarah kubur Nabi niku dikatakan haram. Bahkan ada puluhan kitab-kitab kuning karangan ulama NU, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ditahrif, dirubah oleh mereka. Ono bab ziarah kubur Nabi
diganti bape ziarah Masjidin Nabi. Dalam kitab apa? Kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kitab rujukan ulama aswaja, dirubah judulnya, hadisnya dirubah isine, gak bahaya dah Pak. Coba sampean arek nom-nom lek ngaji terjemahan Pak, dibuka bab ziarah Masjid Nabi, gak ono ziarah kubur Nabi. Ini kitabnya orang NO. Saya gak tahu ngaji. Iya ya. Ya bener ya. Ziarah kubur Nabi gak ono iki. Iki kitabnya orang NO. Kitabnya Imam Nawawi. Bahaya Pak. Kitab Tafsir Jalalain dirubah. Kitab Diwan Asy-Syafi'i dirubah. Kitab I'anut Thalibin dirubah. Kitab At-Tirmidzi dirubah. Senengane ngerubah-ngerubah. Ngapunten Pak, kula buka niki. Bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika merubah keilmuan, merubah hadis, merubah kitab, haram hukumnya. Tetapi bagi kelompok Salafi, kelompok Wahabi, merubah hadis, merubah kitab, judul kitab dan sebagainya, tidak berdosa. Mereka mengatakan strategi ilmu dan perjuangan mereka. Sinten sing ngomong? Syekh bin Bas dan Albani. Mesisan wis. Gak bahaya dah Pak. Adewe dosa kan? Dosa rek ngubah hadis, dosa neraka ngoten nggih. Mereka tidak Pak. Strategi niku. Fitnah strategi, mencaci strategi, bujuki strategi, gak koplakan niku. Paham ya? Para hadirin rahimakumullah, dibantah oleh ulama-ulama kita Pak. Dibantah. Keliru itu Ibnu Taimiyah kok mengharamkan ziarah kubur Nabi. 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ulama-ulama sepakat ziarah kubur Nabi bagian dari syariat dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Berjalan sejak zaman sahabat Nabi sampai ulama salaf itu sunnah. Tapi moro-moro ana wong anyar teko diarani haram. Ayo ya apa iki Pak? Menenge sampean. Lah niki. Nggih. Gak oleh meneng, saestu gak oleh meneng. Sing ngerti kudu itu. Nah, wonten hadis Pak. Hadis Kanjeng Nabi. Itu tidak ada, Kanjeng Nabi tidak pernah ziarah. Sebab Nabi belum wafat. Hadis kabeh terkait ziarah kubur Nabi didhaifno kabeh. Dimungkarno kabeh. La asluhu ndak ono asale. Sing gak tau ngaji kitab nahwu, gak tau ngaji kitab hadis, yo ae Pak. Yo la asluhu kono asale. Berarti gak hadis iki, liar iki. Ngoten. Salah satunya ono hadis, Pak. Ini riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. Sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Lek umur haji sampean teko Mekah numpak taksi 5 real mudun asyari asyhada. Makbarah Ibnu Umar. Melpet sampean. Tabarruk. Nggih. Nah, hadis Nabi mengatakan mangzaro qabari, sapane wong sing ziarah kuburku wajabat lahu syafaati, maka mereka wajib mendapatkan syafaatku. Oleh kelompok Wahabi hadis niki mungkar, matruk, tinggalkan. Bagi ulama aswaja hadis niki tidak dhaif, tidak mungkar, tetapi menurut Imam Az-Zahabi, murid Ibnu Taimiyah, mengatakan hadis ini marfu'an, sambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan percaya ndi, Pak? Wong sing ngomong mungkar. La asluhu. Az-Zahabi ulama abad 13 mengatakan marfu'.
Percaya ndi sampean? Percaya ndi? Jadi sing nang raudhah ngapunten nggih. Sing nang raudhah Masjid Nabawi lek sanggup Pak duwe rezeki budal. Kanjeng Nabi dawuh mangzaro qabri ya lahu wajabat lahu syafaati, maka dia berhak atas syafaatku. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Wonten malih hadis sing di dhaifnya kali orang Wahabi. Adan. Mangzaro ni sapane wong sing ziarah nang aku ba'da mauti sakwise matiku, kata Kanjeng Nabi, faka'an nama zaroni fi hayati, koyok-koyoke mereka ziarah semasa aku urip. Sami Pak kali Wahabi dhaif mungkar pancet ae lah. Titik dhaif titik mungkar iki kono liyane ta Pak. Nah, kita punya ulama yang mengatakan hadis niki enggak mungkar enggak dhaif, Pak. Enggak mungkar enggak dhaif. Bahkan ulama muridnya itu Taimiyah, Imam Az-Zahabi rahimahullah, sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus, Suriah. Beliau mengatakan hadis ini isnadnya jayyid, bagus. Perawinya sebagian lemah, oke. Tapi beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh jalur 6 sahabat Kanjeng Nabi. Riwayat Ali Abi Thalib, riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Umar, riwayat Imam Ali Abu Musa Al-Asy'ari dan sebagainya. 6 jalur ini kata beliau, siapapun yang mengatakan hadis ziarah Nabi ini lemah, tapi ijma ulama hadis mengatakan banyak jalur hadis menjadi hadis hasan li ghairihi dan boleh menjadi sandaran hukum dalam amal. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 204 Masehi di Ma'la Makkah, dalam kitab Mafahim Yajibu beliau mengatakan hadis ziarah Nabi tadi itu sahih dengan bukti banyak riwayat. Nggih. Wis ojo mamang, Pak. Sekolah mamang. Bahkan hadis tadi nyun sewu Pak itu sahih. Tapi hilang. Oh. Ayo gak percaya tuku kitab Bukhari. Nggih. Deloken ka ono, Pak, hadis niki. Ndak ada. Ono jalur Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, wono sedaya niki hadise. Lah kok kono ngomong cek enake gak ono hadis la asluhu gak ono asale, koplak niku, Pak. Aneh. Makanya Mbah Hasyim jelas mengatakan muncul wong-wong sing koplak, wong-wong sing nyeleneh, kata Mbah Hasyim. Rijalun mutajadzibatun, muncul wong-wong sing aneh-aneh, nyeleneh, koplak. Niku Islam Mbah Hasyim, mboten kula. Ngoten, Pak. Ya coba bahasa Arab, buka bahasa Arab. Mutajadzibatun zalzal. Apa artine? Koplak. Ayo. Paham nggih? Makane jare Mbah Hasyim ojo melok wong koplak. Wong aneh, nyeleneh. Niki pesene Mbah Hasyim Asy'ari. Ngeten niki pun bener, Pak, tahlilan. Niku ulama biyen nglakoni kabeh. Ya gara-gara azabun mutawiyan muncul aliran nyergak jelas ya. Para hadirin rahimakumullah, sesuai niki. Wah, oke. Padahal Nabi mengatakan jelas kuntu nahaitukum, aku pernah melarangmu ziarah kubur, an ziaratil kubur, fazuruha, maka ziarahlah kalian.
Fa innaha tuzahidul dunya wa tudzakkirul akhirah. Sebab ziarah kubur itu akan menzuhudkan dunia dan mengingatkan kematian akhirat. Berarti perintah Kanjeng Nabi, embuh ziarah wali, embuh ziarah wong tua, ziarah kaum muslimin, ziarah wali songo, ziarah kubur Nabi, termasuk hadis niki fazuruha. Wong le ahli nahwu, ahli sorof paham tentang hal ini, Pak. Perintahnya di mana? Wong gak ro nahwu momon dalil. Walah, ya bener Mbah Hasyim, mutajadzibatun koplak ini Pak. Nah niki perintah. Loh Kanjeng Nabi kapan ziarah? Ngapunten Pak, buka kitab Sahih Bukhari. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sering setiap sepertiga malam setelah sholatnya beliau mendatangi Baqi untuk membaca doa di dalam pemakaman Baqi. Sahih Bukhari Muslim. Tunggu azan. Nggih pun wis. Tapi jelas nggih? Jelas nggih? Jelas nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.